Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 22 Mei 2025. IHSG naik 0,34 poin. 0,34%. Secara kondisi sebenarnya sudah mulai agak sideways ya, sudah agak ke kanan, tapi ini memang belum tembus dari resisten di Januari. Nah, kita mesti siap-siap aja. Ya biasanya kalau nggak tembus-tembus nanti ada jenuhnya market, bisa jadi juga akan ada pullback ke bawah. Yang penting pullbacknya tidak akan lebih dari 50% kenaikan ini. Ya mestinya sih aman ya. Jadi kalau turun misalnya 20%, 15% atau 10%, itu mestinya posisinya aman. Harapannya begitu. Nah, hari ini saya akan coba bahas sahamnya Elsa. Jadi mereka RUPS di tanggal ini tadi siang kalau nggak salah jam 2-an ya. Nah, ini adalah salah satu mata acaranya. Jadi beberapa achievement di 2024 dia sampaikan di sini. Kemudian ada kondisi ekonomi dan industri 2024, pertumbuhan ekonominya stagnan gitu ya. Kemudian inflasinya turun, exchange rate-nya naik, lifting minyak juga posisinya seperti ini, dan harga minyak itu kondisinya juga turun gitu. Terus ada juga beberapa strategi yang mereka sampaikan. Ini agak kurang jelas teman-teman. Nah, tapi poinnya adalah mata acara terakhir di dividen tahun 2024 yang mereka bagikan. Pada saat mata acara itu muncul, harga Elsa langsung drop ya. Ini di jam 15.30 nih. Kan tadi jam 2. Habis itu jam 15.30-an ini itu posisinya ada pengumuman dividen. Nah, berapa dividennya? Sebenarnya dividennya itu normal. Dividennya Rp39 per lembar saham. Kalau dicek, itu sebenarnya normal. Tahun kemarin itu 27 2023. Hari ini dia bagi Rp39. Dari mana Rp39? Saya sudah pernah bahas di video pada waktu ini ya. Jadi kalau mau search video-video yang ada di YouTube saya, itu lihat dari tampilan begini, diklik aja nama ini kan, klik nanti muncul seperti ini. Nah di sini ada kolom search, bukan di sini ya, bukan di atas, tapi yang di bawah ini. Nah yang ini, search aja misalnya Elsa. Nah ini 1 bulan yang lalu itu tanggalnya saya lupa, saya share nih video ini. Nah kalau teman-teman amati di video ini, itu saya share di ya ini ya, di menit ke berapa nih? Ke-12. Ini sudah saya sampaikan bahwa sisa dividen ini kan berarti sebulan yang lalu. Sisa dividennya Elsa itu, estimasi EPS-nya waktu itu 100. Dividen payout-nya 40%, sehingga dividennya itu Rp40 per lembar saham. Pada waktu itu, harga waktu itu masih 10%. Yield-nya. Hari ini EPS-nya kan berubah ya, bukan 100 tapi 97. Dividend payout rasionya masih sama 40%. Sehingga ketemulah angka 39. Sehingga kalau dilihat dari harga tadi siang ya sekitar 7% sekian lah gitu lah ya. Nah, dengan kondisi turun nih 9,8%, hari ini drop. Ini RUPS trap. Pada ribut itu di stream, termasuk AADI teman-teman. AADI itu juga ribut. Wah, tidak bagi dividen, bla 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 segala macam. Kan udah jelas di RUPS-nya, DPPUPS-nya mereka kemarin, mereka bilang bahwa 2024 itu kemungkinan juga nggak bagi dividen. Dia akan bagi dividen mulai tahun keuangan 2025. Di mana 2025 itu kalau lihat jadwal interimnya nanti kemungkinan ada di bulan Desember. Itu interim dulu. Kalau ngikutin kayak Adro. Setelah Desember finalnya biasanya di Mei atau Juni. Kan kira-kira gitu. Jadi kita bisa prediksi gitu loh. Nah AADI kondisinya dengan turun sekarang ini ya memang yieldnya 10% gitu. Kalau lihat estimasi EPS-nya, ini baru estimasi. Dan Elsa sekarang posisinya yieldnya 8,1% dengan 39 ya. Nah gitu 8. Nah maksud saya agak heran itu kenapa bisa begini gitu loh grafiknya si Elsa itu. Apa yang diharapkannya pemegang saham yang ada di sini nih? Apakah dia berharap
sebenarnya payout rasionya dinaikin dari 40% ke 100 misalnya, ke 90 gitu ya. Sehingga dividennya 18% gitu. Atau bagaimana? Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi histori ya Elsa, nih 2020 30%, 21 50, 22 50, 23 39. Nah, 24 saya prediksi juga 39, itu tadi atau 40 gitu. Taruhlah misalnya 50%. Kan juga ya 10%, bedanya 2%-an gitu. Lah ini dihajar nih, tiba-tiba drop 8, mungkin mereka berharap ini karena Danantara kemudian diintervensi oleh Danantara baru harganya bisa naik begitu kali ya. Nah, buat teman-teman yang juga sama seperti saya, sebenarnya kondisi perusahaan yang begini nih, mau Danantara kayak mau apa kayak, naturalnya mereka itu akan mempertahankan historinya mereka, kecuali ada hal-hal tertentu yang sangat signifikan merubah. Saya bilang begitu gimana? Misalnya gini, Danantara mengganti petinggi-petingginya Elsa, BUMN yang lain, Pertamina dan semuanya, orang-orangnya adalah orang-orang Danantara semua. Pilihannya misalnya siapa ketua Danantara? Nah, si Pak Roslan ya, Roslani ya. Nah, apakah semua pilihannya dia? Ya, mungkin. Kalau seperti itu mungkin. Tapi kalau baru-baru begini, teman-teman, semua keputusan itu ada di direksi. Direksinya seperti apa ya? Kita ngelihatnya dari histori. Selalu kita skenariokan pakai worst case ya. Worst case-nya bagaimana ya, gitu. Nah, itu sebenarnya yang pengen saya sampaikan hari ini. Jadi, di pasar saham kita nggak bisa berharap lebih. Selalu kita pakai skenario-skenario yang terburuk dulu. Karena sekali lagi prinsipnya investasi kita itu adalah untuk compounding supaya uang kita itu pertama, satu tidak tergerus inflasi, kedua mereka bisa menghasilkan gitu. Jadi kalau kita berharap mereka akan double bagger sebulan bagger, nggak ada Pak yang seperti itu Pak. Di investasi itu tipikalnya itu slide itu ya, naiknya itu nggak ada yang selalu eksponensial, itu nggak ada. Kalaupun ada itu kasus-kasus tertentu, dan itu case-case tertentu itu 1.000.000 mungkin 1, 2 atau 1.001 lah. Kalau kita nggak bisa mengarah ke arah sana ya jangan gambling lah, kira-kira gitu ya. Memang agak lucu hari ini, AADI banyak yang protes, kemudian Elsa juga tiba-tiba ngedrop begitu. Memang agak nggak tahu, saya agak lucu. Padahal sebenarnya sudah jelas itu, prediksinya itu udah jelas. Nah, itu ya kadang-kadang serunya di pasar saham kan begitu. Jadi ada orang yang berbeda-beda dan membuat harga itu jadi volatile. Nah, kita harusnya nggak lupa bahwa targetnya dividen for living itu kondisinya berapa. Ini semua orang bisa targetin masing-masing. Ada yang bisa 8, ada yang 12%, ada yang misalnya 15% yieldnya setahun. Terserah, semua orang bisa setup. Tapi jangan juga setup misalnya begini nih, 50% per tahun. Kalau ada itu spesial sekali. Dan saya salut sih. Ini sampai grafik saya rusak nih kalau 50% setahun. Grafik dividen yang diterima jadi rusak nih, 87 miliar di 25 tahun berikutnya. Tuh, 1 triliun dia terima. Kan nggak mungkin. Bagaimana Anda bisa in out? Modal 2 triliun bisa menghasilkan 1 triliun. Susah. 20% aja susah. Susah banget. Kalau Anda bisa menghasilkan 20% setahun itu bagus. Lah abang gimana bang? Ya saya rahasia saya berapa. Intinya kita nggak usah ngeliatin orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Kemudian kita cek kondisinya bagaimana, masih sesuai dengan target atau tidak. Kalau sesuai lanjutkan, kalau tidak sesuai evaluasi. Dan seterusnya sampai tadi kita pensiun dibiayai oleh passive income, di mana passive income itu dapat membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup kita nanti. Terima kasih, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selamat ya yang sudah dapat dividennya Demas, sudah cair tuh kayaknya tuh. Kemudian yang lain-lain ya, selamat. Terima kasih.